Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kami kelompok 10 akan memaparkan materi tentang hakikat, fungsi, dan sumber teori dalam penelitian. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu ada Eza Jovita Maharani Putri, kemudian ada Humaira Desta Fitrianti, dan saya sendiri Pramudia Regina Salsabila. Hakikat teori dalam penelitian. Para ahli telah memberikan banyak definisi terkait dengan teori dalam penelitian. Para peneliti menggunakan teori secara berbeda dalam berbagai jenis penelitian, tetapi beberapa jenis teori hadir dalam sebagian besar penelitian sosial. Hal tersebut bermakna bahwa teori dalam penelitian sangat dominan ditemukan dalam model penelitian sosial. Teori merupakan sebuah komponen dasar dalam penelitian dan sebagai satu tanda atau bukti dari penelitian yang sifatnya ilmiah. Teori merupakan sekumpulan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Proposisi adalah rancangan sebuah usulan, ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan. Pendapat lain juga menyatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa teori dapat berupa konsep, definisi, proposisi tentang suatu variabel yang dapat dikaji dan dikembangkan oleh peneliti. Ini adalah teori dalam penelitian kualitatif. Teori dalam penelitian kualitatif berbentuk pola atau generalisasi naturalistik, karena pola pada suatu fenomena yang dianggap sebuah teori. Teori dipakai sebagai bahan pisau analisis untuk memahami permasalahan yang diteliti, karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami gejala atau permasalahan, tidak ada dalam konteks mencari sebab akibat persoalan lewat variabel yang sudah ada, melainkan untuk memahami gejala komprehensif. Maka, sebagai informasi mengenai persoalan yang diteliti wajib diperoleh. Informasi yang dimaksud adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki masalah yang sama atau mirip. Sharon Marin berpendapat bahwa penelitian kualitatif juga mampu menyusun teori di awal penelitian, tetapi teori juga diizinkan hadir dari analisis data. Teori-teori yang sudah ada dapat digunakan untuk melahirkan teori baru dengan menghubungkan konsep teoritis yang sudah ada dengan temuan lapangan. Akan menjelaskan fungsi teori dalam penelitian. Yang pertama, teori dalam penelitian kuantitatif. Teori berfungsi sebagai dasar penelitian untuk diuji. Oleh sebab itu, sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data, peneliti harus menjelaskan teori secara komprehensif, diuraikan dengan jelas, dan rinci dengan desain penelitian. Teori digunakan sebagai kerangka kerja untuk menentukan keseluruhan proses penelitian mulai dari bentuk, rumusan pertanyaan atau hipotesis, sampai prosedur pengumpulan data. Peneliti menguji dan menverifikasi teori dengan menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian yang sudah diperoleh dari teori. Hipotesis atau pertanyaan penelitian terdapat variabel untuk menentukan jawabannya. Oleh karena itu, peneliti kuantitatif berangkat dari teori. Creswell menjelaskan dalam penelitian kuantitatif, teori digunakan sebagai deduktif dan menempatkan di awal penelitian. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah menguji atau membuktikan, bukan untuk mengembangkan sebuah teori. Oleh karena itu, awal dari penelitian kuantitatif adalah mengajukan teori, membuat hipotesis sesuai dengan teori, mengumpulkan data dan menguji, melakukan pengujian ulang terhadap teori yang sudah ada, seberapa kuat dan lemah dari hasil-hasil penelitian. Sebagai pendekatan yang bertujuan menguji sebuah teori, menurut DeVos 2001, diawali dengan mengumumkan teori dan kemudian menggunakan teori tersebut sebagai langkah panduan melakukan observasi dalam menentukan pikiran yang bergerak dari teori yang bersifat umum untuk memberikan kerangka khusus yang bersifat khusus. Baik, terima kasih. Pembahasan berikutnya adalah tentang sumber teori sebagai rujukan. Dalam penelitian yang baik, pasti memerlukan serangkaian prosedur yang standar mulai dari tahap analisis masalah sampai dengan analisis hasil dan penyimpulan.
Salah satu tahapan yang penting untuk diperhatikan dalam penelitian adalah penulisan kajian pustaka. Dalam proses menyusun tulisan, referensi kerap digunakan sebagai informasi yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempertegas pernyataan sebuah karya tulis atau penelitian. Pada paparan materi ini, saya akan menjelaskan yang pertama ada sumber teori atau sumber rujukan, kemudian yang kedua ada tujuan dari membuat rujukan, dan yang terakhir adalah model-model dalam pengutipan. Yang pertama adalah sumber teori atau sumber rujukan. Sumber teori atau sumber rujukan berasal dari sumber-sumber terpercaya dan pastinya valid untuk dapat membuat penulis dapat mempertanggungjawabkan informasi yang disampaikan dalam tulisan tersebut. Beberapa sumber teori yang biasa digunakan sebagai daftar rujukan berasal dari buku, jurnal, surat kabar atau majalah, dan dari internet. Yang pertama di sini ada buku. Sumber rujukan tidak akan terlepas dari yang namanya buku. Buku merupakan sekumpulan kertas yang di dalamnya berisi sebuah informasi dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun sebuah tempelan. Buku adalah sumber tertulis yang sangat cocok dijadikan sebagai referensi karena di dalamnya mencakup berbagai informasi yang ingin dicari dan tentunya akan memperkuat pernyataan dari penulis. Kemudian yang kedua ada jurnal. Jurnal adalah tulisan khusus yang memuat artikel tentang bidang ilmu tertentu yang pastinya ditulis oleh seseorang yang memiliki kompeten di bidang ilmu tertentu. Jurnal hasil karya ilmiah dapat dijadikan menjadi sebuah referensi, baik itu berupa jurnal cetak ataupun jurnal online. Berikutnya adalah surat kabar atau majalah. Surat kabar atau majalah merupakan media informasi yang berisi artikel, berita, gambar, opini, cerita, dan informasi sebagainya. Surat kabar atau majalah ini jarang dijadikan sebagai referensi karena dianggap cukup susah dalam menemukan konsep atau ide utama dalam tulisan yang ada di dalam surat kabar atau majalah tersebut. Yang terakhir ada internet. Berbagai website di internet yang memuat informasi itu baik itu untuk keperluan penelitian ataupun keperluan lainnya. Tak ada batasan dalam mencari hal apapun di dalam internet, menjadikan hal tersebut dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan mengumpulkan sumber tertulis. Namun, hanya website-website tertentu saja yang memiliki integritas baik dan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan. Maka penulis harus dapat memilih dan memilah website mana yang akan digunakan sebagai sumber rujukan dalam karya tulis atau penelitian tersebut. Pembahasan berikutnya adalah tentang tujuan membuat rujukan. Seperti pada penjelasan sebelumnya, sumber-sumber rujukan merupakan bagian terpenting dalam membuat sebuah penelitian ataupun karya tulis. Oleh karena itu, pembuatan sumber-sumber rujukan memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah memperkuat pernyataan. Referensi merupakan sumber acuan yang dapat memperkuat suatu pernyataan ataupun argumen. Suatu informasi yang disampaikan, baik itu pernyataan secara tertulis ataupun lisan, tentunya dibutuhkan sebuah rujukan tertentu agar lebih kuat dan membuat orang lain percaya. Tujuan yang kedua yaitu menghindari plagiarisme. Setiap karya seseorang, baik itu jurnal, buku, dan lain sebagainya merupakan hak kekayaan intelektual dari penulis tersebut. Saat seseorang menggunakan informasi dari hasil karya orang yang lain, maka harus mencantumkan sumber rujukan tulisannya agar tidak dianggap sebagai plagiat. Yang ketiga adalah bentuk penghargaan pada karya orang lain. Sumber teori atau sumber rujukan memiliki kegunaan yang sangat beragam. Para penulis dan peneliti telah membuat sumber karya untuk menguatkan sebuah informasi menjadi suatu hal yang valid di mata masyarakat atau di mata pembacanya. Oleh karena itu, sepantasnya pihak-pihak yang menggunakan hasil karya orang lain menjelaskan dari mana sumber rujukan yang digunakannya sebagai sebuah bentuk penghargaan kepada karya orang lain. Dan yang tujuan terakhir yaitu menambah wawasan pembacanya. Tujuan lain dari menambahkan sumber teori atau sumber rujukan dalam tulisan yaitu untuk memberikan informasi lebih kepada pembaca mengenai suatu topik
dan juga menggali sebuah informasi lebih jauh mengenai topik yang dibahas dalam tulisan tersebut. Nah, kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang model-model pengutipan dalam sumber rujukan. Pada pembahasan ini, model pengutipan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada American Psychological Association atau model APA, kemudian yang kedua ada Harvard Style atau model Harvard, kemudian yang terakhir adalah model The Chicago Manual of Style. Model APA ini menjadi standar dalam editorial beberapa ilmu seperti psikologi, kriminologi, sosiologi, sosial, keperawatan, dan ekonomi. Ciri-ciri model APA ini yaitu ada yang pertama, hanya kata pertama pada judul atau subjudul yang ditulis menggunakan huruf besar. Jika ada lebih dari satu nama, bahkan nama dipisahkan oleh tanda koma. Nah, nama pertama dan kedua para penulis diwakili hanya dengan inisial. Untuk berikutnya yaitu tahun terbit selalu disebutkan, kemudian kutipan sumber-sumber online meliputi tanggal ketika sumber tersebut didapatkan dari web. Dan yang terakhir adalah mengacu ke bagian khusus dari suatu karya, maka nomor halaman bagian harus masuk dalam daftar pustaka tetapi tidak di dalam in-text citation. Gambar itu merupakan contoh kutipan model APA. Berikutnya model yang kedua adalah Harvard Style. Disebut sebagai Harvard Style karena awalnya memang digunakan di Harvard University. Model Harvard Style banyak digunakan oleh para peneliti di bidang ilmu pengetahuan alam. Pada model pengutipan tersebut, daftar lengkap catatan yang dirujuk dalam teks dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan kemudian disusun pada bibliografi. Berikut adalah contoh kutipan dari Harvard Style. Dan model yang terakhir adalah The Chicago Manual of Style. The Chicago Manual of Style atau disebut juga dengan metode Chicago merupakan model pengutipan yang menggunakan model catatan kaki atau catatan akhir bab pada setiap pernyataan yang dikutipnya. Secara historis, model ini muncul dari karya tulis Kate Turabian dengan judul A Manual of Writers yang diterbitkan oleh University of Chicago Press. Nah, di dalamnya berisi panduan tentang bagaimana membuat catatan kaki serta bibliografi dalam sebuah karya ilmiah. Model Chicago Manual of Style ini banyak digunakan oleh para peneliti di bidang ilmu budaya, khususnya sastra, seni, tari, musik, dan sampai dengan ilmu sosial. Hal tersebut disebabkan memungkinkannya peneliti memberikan komentar serta menyebutkan berbagai karya ilmiah yang perlu dirujuk. Berikut adalah contoh kutipan model The Chicago Manual of Style. Baik, saya cukupkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.